Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya telah mengalami kemajuan yang begitu pesat. Segalanya tersedia di ibu kota Provinsi Jawa Timur ini. Lengkapnya sarana dan prasarana menjadikan Surabaya sebagai pilihan bagi banyak orang untuk melakukan aktivitas. Keramahan dan keterbukaan penduduknya yang mencapai lebih dari 3 juta jiwa menjadikan Surabaya memiliki daya tarik. Tidak hanya sebagai destinasi wisata, namun juga tujuan utama investasi. Hal ini juga ditunjang oleh lengkapnya fasilitas publik, mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, pusat bisnis ataupun perbelanjaan, dengan jaminan keamanan dan kenyamanan yang tercipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Sugiarto, SPME, Jabatan Kepala Bidang Aset Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini kami sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 Kabupaten Berau tahun 2021, di mana dalam agenda aktualisasi kepemimpinan, kami dari kelompok 2 telah melakukan studi lapangan ke BPKPD Kota Surabaya. Dari hasil studi lapangan kami ke BPKPD Kota Surabaya, dengan ini dapat kami sampaikan laporan studi lapangan kami ke BPKPD Kota Surabaya secara daring dengan menggunakan platform Zoom meeting online sebagai berikut. Jadi hari ini kami mau melengkapi kurikulum pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2021, yang mana saat ini kami sudah masuk ke agenda aktualisasi, yang kegiatannya adalah studi lapangan dan fasilitator bersama pemerintah Kabupaten Berau itu memilih kota Surabaya sebagai lokusnya. Bapak Ibu peserta studi lapangan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2021 dari pemerintah Kabupaten Berau. Gini, untuk memulai ini maka kita akan berikan paparan terkait tusinya BPKPD dan juga nanti akan dipaparkan GRMS. Kami coba untuk meneruskan ya Bapak Ibu. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ida, kalau di Surabaya BPKPD itu sebetulnya terbagi dari 2 fungsi utama. Jadi yang satu adalah pengelola keuangan, yang satu lagi adalah khusus menangani pajak daerah gitu ya. Jadi secara bidang ada 2 yang menangani keuangan, 2 lagi menangani pajak daerah. Pertanyaan pertama saya sebelum masuk ke EDPA, apa yang kami dapat hari ini akan kami rangkum ya ke dalam laporan kami, laporan kelompok, yang bisa nanti akan kami gunakan sebagai bahan juga untuk aksi perubahan kami, dan juga bisa nanti kami jadikan masukan kepada kepala daerah kami yang mudah-mudahan juga bisa nanti kami aplikasikan di pekerjaan kami. Jajaran di BPKPD Surabaya, kami mengucapkan sangat banyak terima kasih atas masukan-masukannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari kami, dari penyelenggara, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Reklama online Surabaya, upaya transparansi atas pelayanan pajak reklama di Kota Surabaya melalui pembayaran secara online dengan menggunakan in-billing. Dengan adanya aplikasi e-reklama online memudahkan wajib pajak reklama untuk mendaftarkan pembayaran dan menyetorkan ketetapan pajak reklama melalui aplikasi yang sudah dilaksanakan oleh BPKPD Kota Surabaya. Lesson learned hasil sekolah kelompok 2 di Pemkot Surabaya, di mana penerapan e-government di Kota Surabaya dapat memberikan dampak pada perbaikan pelayanan publik, baik pelayanan langsung yang diselenggarakan oleh BPKD maupun layanan
pada perangkat daerah yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Komitmen pemimpin untuk menjaga keberlangsungan, inovasi pelayanan dengan kebijakan melalui regulasi, SOP, kemudian sistem manajemen kinerja dengan pemberian reward and punishment, mendorong aparatur sipil negara untuk berinovasi berbasis IT untuk meningkatkan kinerja. Kemudian memprioritaskan perekrutan tenaga IT dan memberdayakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan informasi. Kemudian untuk mencapai tujuan pelayanan masyarakat diperlukan integrasi, sinergitas, dan komitmen. Kemudian selanjutnya adalah adanya dukungan dan keinginan yang kuat dari segenap stakeholder untuk menciptakan pelayanan yang efektif, efisien melalui produk organisasi digital. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah penerapan teknologi informasi untuk mengurangi penggunaan kertas, mempercepat proses penyusunan laporan, dan tersedianya arsip digital dan aktual. Ada beberapa deskripsi keterkaitan inovasi dengan agenda pelajaran yang kami dapatkan. Pertama, terkait agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme berupa sikap kepemimpinan yang dapat merangkul dan mengakomodir semua kepentingan golongan. Kemudian agenda kepemimpinan kinerja, adanya dukungan, komitmen, dan keterlibatan stakeholder dalam rangka membangun dan melaksanakan transformasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Agenda manajemen kinerja, terjadi perubahan dan inovasi yang sangat penting memanfaatkan teknologi informasi. Dari hasil setula di Surabaya terkait dengan EDPA adalah sistem penyusunan anggaran yang digunakan oleh SKPD dan SKKPD untuk menyusun dokumen penganggaran, termasuk untuk otorisasi dokumen penganggaran tersebut secara elektronik. Dalam hasil studi lapangan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya mendapatkan manfaat inovasi, meningkatkan penatausahaan pengelolaan keuangan dan pelayanan pajak yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Adapun sisi aspek internal yang didapatkan adalah mempermudah dan mempercepat dalam penyusunan laporan, mempermudah dalam memonitor rekam administrasi karena sudah terekam dalam digital secara aktual. Namun dalam eksternalnya, mempermudah stakeholder dalam mendapatkan informasi yang akurat, aktual, dan valid, serta mempermudah pengelolaan keuangan dan pelayanan pajak. E-Accounting merupakan fasilitas layanan kepada perangkat daerah di pemerintah Kota Surabaya untuk menyusun laporan keuangan, termasuk laporan pertanggungjawaban APBD. Dengan adanya E-Accounting dapat mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparansi, akuntabel, dan memudahkan perangkat daerah dalam menyajikan laporan. E-Payment merupakan fasilitas pelayanan kepada perangkat daerah di pemerintah Kota Surabaya untuk penatausahaan belanja daerah, bahwa dalam rangka mempercepat dan memperlancar proses pencairan dana APBD pemerintah Kota Surabaya dengan tetap memperhatikan aspek keamanan proses dan kejelasan tanggung jawab dari masing-masing pengelola keuangan. Fokus proses pencairan e-payment adalah penerbitan SPM dan SP2D secara elektronik dan penggunaan PIN pejabat penandatanganan surat perintah membayar dan pejabat penandatanganan surat perintah pencairan. Demikianlah paparan kelompok 2 studi lapangan Lokus BPKPD Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Semoga dapat memberikan manfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ketunjukan, jangan lupa ke matahari. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.